Pemirsa, aksi nekat dua pelaku penjamretan di Medan, Sumatera Utara terekam kamera pengawas. Korbannya merupakan ibu dan anak yang tengah mengendarai sepeda motor dan terjatuh akibat aksi penjamretan ini. Selain itu, aksi penjamretan perhiasan anting anak juga terekam CCTV. Ironisnya, dari aksi penjamretan tersebut melukai psikis korban. Aksi penjamretan terhadap seorang ibu dan anak yang sedang berboncengan sepeda motor di Jalan Madio Santoso, Medan, Sumatera Utara terekam kamera CCTV. Dua pelaku yang mengendari sepeda motor datang dari arah belakang yang melaju kencang, memepet korban dan merampas tas korban. Akibatnya kedua korban panik hingga terjatuh. Kini bermodalkan laporan dan rekaman CCTV, kepolisian memburu kedua pelaku. Harapan saya adalah kesadarannya, anak ini sadarlah. Kalau seperti saya yakin sama kalian pasti yang terbaik. Kalian udah tahu itu macam mana cara pekerjaan mereka, kejahatannya. Sementara kasus penjamretan juga terjadi di Kelurahan Mabar, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, Sumatera Utara. Rekaman kamera pengawas yang terpasang di salah satu rumah merekam aksi seorang pemotor menjamret sepasang perhiasan anting anak perempuan berusia 6 tahun. Menurut keterangan ayah korban, pelaku melintasi gang rumah korban sekitar pukul 9 pagi dan langsung merampas perhiasan anaknya. Kondisi anak saya pada saat peristiwa itu sangat traumatik, sangat trauma dirinya terkejut ini, ya psikisnya lah kena. Harapan saya adalah peristiwa ini segera ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian. Meski insiden penjamretan perhiasan anak baru terjadi di kawasan tersebut, namun dikhawatirkan dapat melukai psikis anak. Dari Medan, Sumatera Utara, Tim Liputan iNews melaporkan. Wanita tersangka muncikari yang memasok anak-anak di bawah umur terhadap tersangka pedofilia Russ Albert Medlin mengaku mendapat imbalan 20 juta rupiah atas pekerjaannya. Ia juga aktif beroperasi selama 1 tahun terakhir. Muncikari A yang sempat menjadi buronan tiba di Gedung Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Sabtu siang. Dari hasil pemeriksaan sementara, muncikari A telah memasuk 10 anak di bawah umur terhadap tersangka pedofilia Russ Albert Medlin dan mendapat uang sebesar 20 juta rupiah. Tersangka muncikari A juga mengaku mengenal Russ Albert Medlin dari salah satu tempat hiburan di kawasan Jakarta Barat sejak tahun 2017 lalu. Minggu dia juga menyiapkan ke Jalan Brawijaya kepada si tersangka ini. Kita sudah melakukan pendalaman, sudah kita menanyakan beberapa sih korban yang memang yang pernah dibawa kepada RAM ini. Sampai dengan saat ini dia juga mengaku bahwa sekitar 10. Ini pun masih kita dalami lagi, apakah memang 10, karena kalau berdasarkan pengakuannya memang setiap minggu dihadirkan sekitar 2-3 anak di bawah umur. Ini masih terus kita akan dalami dan kita akan nanti siapa-siapa saja menjadi korban. Ya, karena memang harus perlu ada pendampingan dalam hal ini. Tersangka muncikari A ditangkap pada Jumat 19 Juni 2020 kemarin di tempat persembunyiannya di Lebak, Banten setelah sebelumnya ditetapkan sebagai daftar pencarian orang oleh polisi. Dari Jakarta Selatan, Denhelmi Sajangbati, iNews melaporkan. Seorang penjual makanan di Ponorogo, Jawa Timur ditangkap polisi karena menjadi predator anak. 7 anak yang duduk di bangku sekolah dasar dan SMP menjadi korban. Tujuh anak menjadi korban perbuatan tak senonoh AS. Pelaku yang sehari-hari bekerja sebagai penjual makanan angkringan mengaku sebagai dukun. 7 korban yang masih duduk di sekolah dasar dan SMP di Ponorogo, Jawa Timur diajak ke rumah korban dengan modus ruatan. Saat itulah 7 orang menjadi korban pelaku. Namun polisi menduga masih ada korban lain yang belum melapor. Himbauan kepada masyarakat atau korban yang belum melapor, silahkan untuk melapor kepada polsek terdekat kalau memang dia anak tersebut atau menjadi korban jadi tersangka ini. Polisi menyita beberapa barang bukti, diantaranya pakaian korban dan pelaku. Saat ini tersangka masih diperiksa Polres Ponorogo, Jawa Timur. Pelaku dijerat dengan pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun penjara. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subeki, iNews melaporkan.
Seorang suami di Gresik, Jawa Timur ditangkap polisi setelah menjual istrinya. Tersangka mengaku terpaksa menjual istri karena terhimpit masalah ekonomi. Inilah S, warga Uringi Nanom, Gresik, Jawa Timur yang ditangkap polisi karena menjual istrinya sendiri. Saat ditangkap, pelaku tidak berkutik karena tertangkap basah saat berada di sebuah hotel di Surabaya. S mengaku terpaksa menjual istrinya karena terhimpit masalah ekonomi akibat selama pandemi corona tidak memiliki pemasukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kenapa tega menjual istri? Kebutuhan ekonomi, Pak. Kenapa? Besar. Kenapa? 500. Oh, sekali main 500. Lain. Kerjamu biasanya apa? Saya biasanya ya apa? Serabutan. Hutang. Karena lockdown nggak ada kerjaan sama sekali. Menurut keterangan polisi, tersangka menawarkan istrinya melalui media sosial. Sekali kencan, tersangka memasang tarif sebesar Rp500.000. Tersangka juga kerap menerima panggilan di luar kota Gresik. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sony Hermawan, iNews melaporkan. Pemirsa, mulai 1 Juli mendatang Mesir akan membuka kembali sejumlah tempat wisata. Kami hadirkan informasinya dalam segmen Mancanegara sesaat lagi.